best practice dari Universitas Lampung yang akan dibawakan oleh Profesor Dr. Karomani MSI, Ketua Forum Rektor Penguat Karakter Bangsa sekaligus Rektor Universitas Lampung. Materi Bapak Rektor akan dibawakan secara langsung dari ruang sidang Senat Universitas Lampung beserta segenap jajaran. Kalau perlu mengenalkan profil sekilas ini, Prof. Karomani ini salah satu sosok yang sebenarnya tidak perlu diperkenalkan lagi. Seluruh mata di penjuru negeri pada akhir tahun lalu sudah memandang Universitas Lampung, Prof. Karena jadi tuan Muktamar NU sekaligus salah satu Forum Rektor Penguat Karakter Bangsa. Semuanya sudah tahu Universitas Lampung dan Prof. Aom, panggilan akrab beliau. Ya, terima kasih. Tapi pencapaian luar biasa ini, para kiai, alim ulama, pejabat tinggi negara sama-sama kumpul memilih nahkoda PBNU ini tidak bisa dilepaskan dari pelayanan luar biasa Prof. Aom serta segenap jajaran. Prof. Aom juga selaku Wakil Ketua PBNU Provinsi Lampung dan menjabat rektor sejak tahun 2019. Prof. Karomani juga terus melahirkan terobosan-terobosan di kampus dalam masa jabatan beliau, peningkatan pendapatan kampus, pembangunan rumah sakit pendidikan, penyelenggaraan jalur prestasi hafal Al-Quran, sampai yang paling viral dan kita jadikan bahan diskusi pada siang hari ini, yaitu pengukuhan guru besar serempak. 15 orang sekaligus Bapak Ibu yang kemudian mendapat rekor muri. Jadi kita sudah tahu betapa sulitnya naik jabatan fungsional, apalagi naik jadi profesor. Di webinar kali ini kita akan belajar bersama kisah sukses Universitas Lampung menaklukkan tantangan tersebut. Sekian perkenalan singkat kami. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Karomani MSI, kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore waktu Indonesia Barat. Yang saya hormati Prof. Johar, anggota Komisi 10 DPR RI, pihak Sepima, kemudian para wakil rektor, ketua lembaga, para dekan, dan seluruh pimpinan Universitas Lampung, kemudian Bapak Ibu Rektor, Ibu Bapak Wakil Rektor, beserta para pimpinan perguruan tinggi, Ibu Bapak dosen yang ikut dalam seminar ini. Wabil khusus ini ada dari pihak MURI. Terima kasih Pak. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi kali ini kita kembali mendapat rekor MURI untuk Universitas Lampung tercinta. Baik Bapak dan Ibu, tadi sudah dijelaskan betapa sulit untuk mencapai guru besar itu, dan Unila diharapkan memberi masukan atau inspirasi bagi universitas lain agar para dosen cepat memperoleh guru besar. Fokus pembicaraan kita pada 4 hal. Yang pertama kita akan kemukakan permasalahan, kemudian yang kedua kita akan kemukakan kondisi saat ini, dan yang ketiga akan kita kemukakan apa yang dilakukan Unila hingga Unila bisa melakukan percepatan guru besar. Tahun kemarin kita pengukuhan bersama 15 guru besar, mestinya 18 guru besar karena satu dan lain hal yang 3 tidak bisa ikut. Kemudian hari ini Unila sedang memproses usulan 40 guru besar. Saya bermimpi mudah-mudahan mimpi itu bisa terwujud. Di akhir jabatan saya ada 100 guru besar lebih di Universitas Lampung. Dan yang sudah turun sampai bulan ini kalau tidak salah 4 guru besar. Saya ucapkan selamat pada para guru besar baru. Mudah-mudahan nanti di akhir tahun kita juga bisa melampaui capaian tahun kemarin. Dan terakhir tentu saja nanti akan kita bicara soal apa kesimpulan dari diskusi ini. Pertama, saya ingin kemukakan permasalahan menjadi guru besar. Kondisi yang ada pada saat ini adalah sulitnya mencapai posisi guru besar yang menjadi target atau mimpi semua dosen di universitas. Termasuk rendahnya persentase guru besar di Indonesia. Mengapa? Ada guyonan yang saya baca di Kompas kalau tidak salah, ditulis oleh salah satu dosen Undip, Profesor Undip kalau tidak salah. Katanya menjadi guru besar itu lebih mudah masuk surga daripada menjadi guru besar di Indonesia. Bayangkan Bapak Ibu, lebih mudah masuk surga ketimbang menjadi guru besar. Ini betapa sulitnya. Karena itu kita sangat senang
apa yang disampaikan Prof. Johar tadi, bahwa proses guru besar itu yang paling tahu itu di universitas sebetulnya. Sebetulnya Prof. sudah ada Permen Dikbud yang saat ini itu nomor 38 yang mengatakan bahwa guru besar itu bisa di SK-kan langsung oleh rektor. Artinya tidak perlu lagi ke Jakarta. Tapi itu untuk guru besar kehormatan. Untuk guru besar karir seperti dosen Bapak Ibu, tetap kita harus ke Jakarta prosesnya. Tadi diwacanakan oleh Komisi 10 DPR, mudah-mudahan ini bisa menggunting birokrasi begitu susahnya menjadi guru besar. Jadi kampus kalau diberi otonomi yang luas termasuk menentukan guru besar, saya kira guru besar di Indonesia akan melompat dibandingkan yang ada saat ini. Sulitnya mencapai guru besar tentu ada beberapa persoalan. Yang pertama tentu saja kandidat atau calon guru besar itu harus menulis dan mempublikasikan tulisannya di jurnal internasional bereputasi. Penyebabnya mungkin karena kita tak biasa menulis, Bapak dan Ibu. Kita tak biasa serius meneliti, hingga kita mendapatkan novelty yang betul-betul menarik magnet semua orang dan layak untuk dipublikasikan. Jadi buat saya punya postulat, punya anggapan, jangan-jangan karena kita tidak berbiasa jadi peneliti sejati, jadi penulis sejati. Akibatnya kita sulit menghasilkan jurnal-jurnal yang bereputasi. Jadi itu barangkali penyebab utamanya. Kemudian yang berikutnya, saya kira lama proses ya, lama proses menjadi guru besar itu. Saya dulu di universitas ini saya pelaku 5 tahun saya jadi guru besar. Prosesnya Pak, 5 tahun untuk jadi guru besar. Itu bayangkan itu. 5 tahun itu berapa bulan itu? Bayangkan itu. Jadi untuk menjadi guru besar betapa rumit dan prosesnya berpanjang-panjang. Kenapa di Unila menjadi mudah? Nanti kita ceritakan. Karena saya punya prinsip yassir wa la tu'assir. Itu prinsipnya. Kenapa bisa mudah? Dulu saya 5 tahun sampai ada angket, sampai ada wawancara, sampai ada macam-macam yang sebetulnya tidak ada urusannya dengan guru besar. Untuk apa kita diwawancarai? Untuk apa dituliskan angket, meminta masukan dari semua dosen kita layak dan tidak jadi guru besar? Tidak ada hubungannya dengan karya ilmiah sama sekali. Dan itu terjadi yang namanya di kampus yang seperti itu. Jadi singkat kata mungkin kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Mental-mental seperti ini tidak layak kalau masih ada di kampus, termasuk untuk para pimpinannya barangkali. Bahkan katanya ada seseorang yang ingin jadi guru besar, dekannya belum jadi guru besar. Kata dekannya, nanti dulu. Setelah saya jadi guru besar, kamu mengusulkan guru besar. Si dekan itu tidak jadi guru besar. Celakanya, ini kan apa kalau pimpinan di kampus seperti ini? Tidak mungkin bisa mempercepat proses guru besar itu. Kemudian kita memang tahu betapa lama dan panjang proses itu dari mulai jurusan, kemudian ke fakultas, di fakultas ada sidang senat fakultas, masuk ke universitas, di universitas ada penilaian angka kredit, masuk ke senat, masuk ke Jakarta, panjang banget gitu. Jadi saya pendapat apa yang disampaikan tadi Prof. Johar, kalau memang bisa digunting, diberi otonomi universitas, itu akan lebih memperpendek birokrasi kita dan tidak lama proses guru besar yang kita tempuh. Kemudian yang berikutnya mungkin lama proses itu karena tak ada SOP di setiap tahapan. Misalnya di fakultas itu berapa lama, di jurusan itu berapa lama, di senat fakultas itu berapa lama. Saya, Bapak dan Ibu sebagai rektor, saya pantau itu. Jadi kalau lebih dari 1 minggu, saya tegur jurusannya, saya tegur dekannya, saya tegur ketua senatnya, bahwa itu harus segera ke universitas. Begitu juga di universitas. Tadi saya baru saja negur, tadi pagi koordinator kita cepat. Usulan guru besar kita itu ada 40, masih tertinggal di sini beberapa orang, cepat. Dan besok dalam waktu tidak terlalu lama kita akan sidang senat. Jadi memang rektor harus memastikan, Bapak dan Ibu, pimpinan harus memastikan, harus hadir, mengawal proses itu. Karena kalau dibiarkan, itu akan menjadi
lama prosesnya. Karena tadi dijelaskan betapa banyak tahapan-tahapan itu. Jadi peran pimpinan itu sangat penting di sini. Kemudian yang berikutnya, mengapa sulit mencapai guru besar itu perubahan regulasi. Kadang-kadang kementerian dulu tidak ada persyaratan menulis jurnal. Bahkan dulu saya kira Dr. Andes saja bisa jadi profesor. SH saja bisa jadi profesor. Waktu saya belum berlaku persyaratan jurnal. Sekarang berlaku persyaratan-persyaratan yang lain. Ini yang membuat lama menjadi guru besar. Misalnya saat ini selain memiliki jurnal terindeks global, syarat khusus mendapat penelitian minimal 100 juta atau sebagai reviewer di jurnal internasional. Atau membimbing mahasiswa S3. Pertanyaan saya, bagaimana kalau di kampusnya itu tidak punya S3? Lalu kapan dia bisa membimbing? Apakah peraturan regulasi ini sudah dipikirkan oleh kementerian tentang hal itu? Yang membuat lagi-lagi lama orang menjadi guru besar. Sudah dipikirkan belum? Ini saya kira 4.000 peserta seminar dengar semua ini. Ini persoalan, regulasi tiap saat selalu berubah-ubah. Tidak mungkin kalau seperti ini. Jadi itu barangkali antara lain yang menyebabkan lama rumitnya jadi guru besar. Kemudian kondisi saat ini, kita lihat perbandingan jumlah guru besar di Indonesia. Sebelum pada perbandingan, saya kira ingin kita paparkan dulu jumlah profesor di Indonesia. 2019 sampai saat ini juga tidak lebih dari 2,5% dari dosen yang ada. Hanya 6.243 guru besar kita. Kalau perbandingan total dosen dan guru besar di Indonesia, kita bisa lihat dosen itu ada 300.000 lebih. 300.000 lebih. Guru besarnya hanya 6.243. Tadi disebutkan oleh Prof. Johar, yang paling sedikit, yang paling sulit memang di Indonesia guru besar ini. Jadi kalau berdasarkan potret ini hanya 2%, wajar kalau tadi lagi-lagi saya sampaikan, kita mohon dukungan semua, supaya kementerian betul-betul memberi otonomi khusus untuk guru besar itu cukup prosesnya di kampus masing-masing. Tapi tentu saja ada persyaratan berikutnya. Tidak semua kampus. Kampus misalnya yang akreditasinya apa yang bisa memberikan guru besar? Yang unggul, yang akreditasi internasional, dan lain-lain. Kalau semua kampus diberikan juga untuk memproses guru besar di kampus masing-masing, nanti ada penurunan kualitas guru besar. Saya yakin itu. Apalagi bangsa ini sangat senang sekali dengan urusan gelar-gelar itu. Samping gelar adat, gelar-gelar lain juga kalau perlu dibeli. Nah, kalau nanti dipermudah di kampus-kampus tanpa ada kriteria kampus yang mana, kampus yang kelas mana yang bisa memproses guru besar, saya khawatir kualitas guru besar nanti malah wibawanya akan menurun. Kemudian kita lihat potret 10 daerah dengan guru besar terbanyak. Ini kalau kita lihat 10 daerah dengan guru besar terbanyak itu pertama Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, kemudian DKI, kemudian Yogyakarta, Sulawesi, Jateng, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, Banten. Lampung nggak masuk nih. Jangan-jangan data ini tidak memasukkan data Lampung ini. Karena kita sudah berdarah-darah. Jangan-jangan tidak masuk nih. Mohon nanti dicek ulang. Kemudian jumlah ideal guru besar itu berapa sebetulnya? 25% dari total dosen pengajar itu mestinya memang guru besar. Jadi kalau sekarang posisi kita 2,5 tahun, kapan kita akan mencapai semua itu? Ya. Kita bandingkan saat ini misalnya kondisi di Indonesia dan di luar negeri. Guru besar di Amerika, Bapak dan Ibu, dalam tayangan ini, lanjut tayangannya. Mas, lanjut Mas. Kondisi di Indonesia dan luar negeri, Mas. Di Amerika itu ada 135.000 guru besar.
Bayangkan, 135.000 Ibu dan Bapak guru besar di tempat orang lain itu. Sementara di Indonesia 6.243. Berapa persennya itu? Yang kedua yang banyak 48.550 itu di Jerman, dan kemudian di Rusia 24.800, dan kemudian yang banyak di Kanada 46.440. Singkatnya, Indonesia memang posisi paling bawah kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain. Karena itu lagi-lagi kita dukung sekali lagi Komisi 10 supaya memberi masukan pada Mas Menteri agar urusan guru besar cukuplah menjadi urusan universitas. Nah, ini yang memang ditunggu-tunggu barangkali oleh Bapak dan Ibu terkait apa yang dilakukan Unila hingga Unila relatif bisa mempercepat guru besar itu. Beberapa langkah yang dilakukan Unila, yang pertama tentu saja kita melakukan penguatan manajemen kepemimpinan dan pemberdayaan dosen dengan prinsip transparan, akuntabel, dan jembar. Ibu Bapak, ini saya punya diksi istilah jembar. Kalau pimpinannya, manajemen kepemimpinannya tidak jembar, itu akan sulit kita ingin mempercepat guru besar. Apa yang dimaksud dengan jembar? Selesai dengan diri sendiri, Bapak dan Ibu. Apalagi misalnya di universitas itu kan rektor itu bukan hanya sekedar jabatan jabatan akademik, tapi rektor itu jabatan politis. Di mana kalau pilihan rektor itu pasti ramai di semua universitas, terutama PTN. Ada kubu-kubuan, ada gontok-gontokan, ada dukung-dukungan. Nah, kalau tidak jembar ketika jadi rektor, dia bukan pendukung kita, habis dia itu. Kalau tidak jembar. Jadi, saya sampaikan karena di sini ada 250 rektor dan warek. Rahasia Unila, dosen-dosennya menjadi cepat guru besarnya, karena kami pimpinan semua berusaha memegang prinsip jembar. Dari mulai jurusan, dekan, kemudian naik ke atas, para wakil rektor, semuanya kita jembar. Tidak ada lagi friksi-friksi. Dia bukan orang saya, ini orang saya. Karena kita kan rektor untuk semua. Bahkan yang mempersulit saya pun dulu, saya tolong mati-matian supaya cepat guru besar. Itu prinsip jembar. Selesai dengan diri sendiri. Tidak ada dendam. Tidak ada bekas. Karena ini saya tidak tahu ke depan apakah mau seperti ini terus pilihan rektor. Tetap ada friksi atau nanti ditunjuk langsung oleh menteri. Siapa yang bisa mempercepat guru besar, udah langsung jadikan rektor lagi. Misalnya, nggak usah dipilih-pilih. Langsung lihat saja track rekornya, lihat saja prestasinya, berapa kali dapat rekor muri. Nah itu aja langsung yang jadi guru besar, yang jadi rektornya. Karena itu jelas ukurannya berhasil, ya kan Pak Ketua? Tapi itu guyonan Bapak dan Ibu. Jadi maksud saya model manajemen kepemimpinan kami di Unila itu prinsipnya jembar. Kita hadir untuk semua dan membantu semua tanpa kecuali, tanpa ada latar belakang apapun yang bisa menghambat seseorang. Dan yang berikutnya, pimpinan kita semua menjadi kapten lapangan. Itu yang saya lakukan. Apa itu kapten lapangan? Betul-betul memastikan proses guru besar itu berjalan sesuai harapan. Dari mulai jurusan, fakultas, sampai proses-proses berikutnya. Kita pantau terus, tidak boleh lepas. Jadi, saya istilahkan dengan kapten lapangan. Di mana ada titik lemah, hadir di situ rektor. Di mana ada lambat, tegur langsung oleh rektor. Jadi tidak ada lagi. Dulu, ini di sebelah saya nih, wakil rektor bidang umum hilang berkasnya. Entah kemana, apa dibuang atau terbuang. Kita nggak paham lagi. Sampai seperti itu. Jadi tidak ada lagi yang seperti itu di Unila sekarang. Kemudian saya juga membuat tim percepatan guru besar. Ada beberapa orang, profesor kita tunjuk menjadi tim percepatan guru besar. Yang terutama mendampingi
bagaimana menulis jurnal yang untuk dipublish di jurnal-jurnal bereputasi itu. Kita serahkan ke mereka, mereka melakukan pelatihan, pendampingan, dan seterusnya. Kemudian kita juga membuat pertor, peraturan rektor, untuk memberi insentif bagi dosen-dosen yang berhasil menulis di jurnal internasional yang bereputasi. Misalnya, kalau si A berhasil menulis di jurnal dengan Q1, maka kita kasih insentif 40 juta. Begitu juga Q2 kita kasih 30 juta, Q3 20 juta, dan Q4 kita kasih 10 juta. Jadi kalau ada jurnal berbayar yang terindeks Scopus, karena rata-rata memang berbayar, kecuali jurnal lain barangkali yang Web of Science barangkali tidak berbayar seperti itu. Itu kita kasih insentif. Jadi dosen itu tidak perlu mengeluarkan uang untuk menulis jurnalnya, tetapi kita beri insentif. Nah, ini yang bisa signifikan untuk mempercepat guru besar. Kemudian yang berikutnya kita memberi dana penelitian yang cukup untuk para dosen. Kita tahu penelitian itu yang ideal 10% dari PNBP. Kalau PNBP Unila 300 miliar, maka untuk penelitian dosen itu 30 miliar. Kalau PNBP Unila misalnya 400 miliar, maka 10% dari 400 miliar, 40 miliar. Mudah-mudahan tahun ini Unila bisa mencapai 400 miliar, maka saya yakin, saya janji, untuk penelitian dosen, kita anggarkan, Ibu Ketua Lembaga Penelitian, itu 40 miliar. Karena tidak mungkin dosen bisa menulis tanpa bisa mempublish karyanya tanpa meneliti. Kemudian yang berikutnya, membuat sistem kenaikan pangkat menjadi lebih transparan dan akuntabel. Jadi kita sekarang sudah melalui sistem, Ibu Bapak dosen bisa sendiri memasukkan poin-poin tridharma perguruan tingginya dalam sistem. Jadi bisa menghitung sendiri, apakah saya sudah layak naik guru besar, berapa capaian kredit poin, dan seterusnya. Sudah dengan sendirinya masuk dalam sistem, dan mulai saat ini tidak bakal ada lagi berkas usulan guru besar yang hilang di Universitas Lampung. Lanjut. Nah, ini dia. Bapak dan Ibu, ini mumpung bulan puasa, bagi yang berpuasa, selamat berpuasa. Saya itu punya rahasia. Karena sebaik apapun akhlak dan perbuatanmu, yang seperti kita tempuh tadi bersama-sama di Unila, sebaik apapun akhlak dan perbuatanmu, jangan berharap kebencian manusia akan sirna. Karena itu, cukup Tuhan menjadi gantungan dan hiburanmu. Ini. Apalagi kalau yang berikutnya ini. Ini resep-resep untuk kepemimpinan nih Pak Dekan. Jangan sampai kita sudah menolong orang menjadi guru besar, lalu orang itu masih bully-bully kita. Waduh, nyesel saya nolong dia menjadi guru besar. Nggak terima kasih dengan saya. Nah, kalau kembali ke yang tadi, pasal 1 ayat 1, nggak kecewa kita. Yang kedua, pasal 1 ayat 2. Kalau seseorang masih tersanjung karena pujian dan tersakiti karena cacian, maka dia masih menjadi manusia amatiran. Ini dalam sekali nih. Ini Abdul Rahman Wahid almarhum mengutip dari Hasanah Supi, Pak. Jadi ini sudah tingkat tinggi, ini makom tinggi. Jadi orang itu sudah tidak peduli dengan sanjungan dan cacian orang. Jalan aja. Dibuli-buli, jalan aja. Disanjung-sanjung, jalan aja. Tidak berhenti kemudian ketika bulian datang, berhenti. Ketika sanjungan datang, jalan. Enggak begitu. Jalan aja. Ini luar biasa ini. Ini bisa dipegang oleh para pimpinan supaya betul-betul kita ikhlas membantu dosen-dosen untuk segera menjadi guru besar. Saya kira usulan jabatan fungsional dosen di Unila dari tahun ke tahun tetap, semula tetap, tapi sekarang cukup signifikan naik, dan seperti saya jelaskan tadi, pertambahan guru besar saat ini juga sedang kita usulkan 40 guru besar.
Mudah-mudahan ini sukses dan saya kira menjadi harapan kita semua. Nanti ada sesi pertanyaan, barangkali bisa ditanyakan hal-hal detail di luar yang saya kemukakan. Tadi saya ingin katakan sekali lagi, belum saya katakan, tupoksi tim percepatan guru besar itu apa? Yang pertama, mengidentifikasi Bapak dan Ibu, dosen-dosen yang selangkah lagi menjadi guru besar. Misalnya lektor kepala dengan kredit poin sekian. Nah itu yang kita utamakan. Kita beri yang bersangkutan penelitian, kita dampingi menulis jurnalnya, karena tinggal selangkah lagi. Melakukan pelatihan dan seterusnya untuk yang bersangkutan. Jadi kita utamakan. Kemarin ada salah satu dosen mengusulkan profesorship. Yang satu itu sudah publish jurnal internasionalnya. Lalu yang anggotanya belum, doktor juga nih. Nah ini kebijakan rektor nih Pak. Saya coret, sampean nggak boleh maju dulu sebagai ketua, main autor. Cukup yang anggota tadi yang belum punya jurnal jadi ketua, sampean jadi anggota. Kalau yang bersangkutan jadi ketua tidak akan ngaruh. 2, 3 malah dia punya jurnal. Sementara yang lain dokter juga belum punya satupun. Jadi kita atur di situ. Dulu profesorship di Unila itu untuk profesor. Sekarang saya rombak. Nggak ada untuk profesor, untuk doktor profesor itu. Kalau untuk profesor, dia udah jadi profesor, tidak akan jadi profesor lagi. Ngapain diberi profesorship? Untuk doktor, kalau digendong profesor boleh. Tapi betul-betul profesor yang produktif. Sekarang tidak berlaku lagi. Calon profesor doktor digendong profesor untuk menulis jurnalnya, bisa saja digendong oleh doktor yang sangat produktif dalam menulis jurnal. Tidak perlu oleh profesor. Nah, hal-hal seperti ini kadang-kadang kita tidak terpikir. Itu juga menjadi poin penting untuk mempercepat guru besar. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih. Kesimpulannya, pertama, pemimpin di level manapun harus bisa jembat. Yang kedua, melakukan pendampingan dalam hal menulis jurnal. Yang ketiga, memberikan insentif penelitian yang layak agar dosen betul-betul bisa melakukan penelitian. Saya kira itu. Terima kasih. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.